Mari kita masuk sekarang ke dalam kurang lebih pengertian atau definisi pro forma. Pengertian daripada pro forma kurang lebihnya adalah penyusunan laporan keuangan yang dilakukan oleh bank untuk calon debitur kita atau mungkin sudah menjadi debitur karena nasabah tidak memberikan atau tidak membuat laporan keuangan yang komplit yang kita inginkan sebagai dasar analisa kita. Ada kalanya nasabah memberikan laporan keuangan kepada kita, tetapi kita tidak yakin tentang akurasi atau format yang diberikan oleh nasabah, maka bank perlu melakukan rekonstruksi atau dengan kata lain menyusun ulang laporan yang sudah diberikan oleh nasabah agar sesuai dengan kebutuhan kita dalam melakukan analisa. Yang ketiga, pro forma harus disusun berdasarkan informasi dari berbagai sumber, bukan hanya dari satu atau dua sumber. Sering kejadian di mana seorang credit marketing officer hanya membuat suatu laporan, misalnya income statement atau rugi laba nasabah. Diambil data-data dari rekening koran atau hanya dengan melakukan interview dengan nasabah. Tentunya hal ini bisa tidak akurat, gampang dimanipulasi, atau mungkin tidak mencerminkan keadaan sebenarnya daripada bisnis nasabah itu sendiri. Tetapi seandainya kita punya 1, 2, 3, 4, 5 sumber, dari waktu ke waktu kita bisa mengadakan pengecekan. Apakah data yang pertama diberikan, dicek dengan data kedua dan ketiga, mencerminkan angka yang seharusnya daripada nasabah tersebut. Dan ingat, dalam melakukan pro forma, kita harus realistis, artinya bukan mengada-gada, dan mendekati keadaan sebenarnya. Mari kita lihat sekarang sumber informasi lain yang mungkin tidak langsung dari internal perusahaan. Dengan kata lain, dari eksternal. Apa yang bisa kita lakukan? BI checking, kalau nasabah sudah berhubungan dengan bank, atau mungkin lembaga lain, di mana kita bisa minta data dari Bank Indonesia, di situ akan kelihatan plafon berapa, jaminan apa, mungkin data-data lain di situ, pengurus dan sebagainya. Ini berguna sebagai dasar analisa kredit kita. Dari eksternal lain, misalnya trade checking, yang melakukan trading dengan perusahaan atau nasabah ini. Pasti yang pertama adalah supplier yang mengirim barang, dan yang kedua adalah buyer yang membeli barang. Jika memungkinkan, kita mengecek juga melalui kedua pihak ini. Dan jangan lupa kita melakukan site visit, kunjungan ke lapangan. Data, cerita, laporan yang diberikan belum tentu akurat. Lah, dengan melakukan site visit, kunjungan ke lapangan langsung, kita bisa melihat misalnya trading company, berapa besar tokonya, berapa besar gudangnya, berapa banyak stok barangnya. Mungkin pabrik, berapa banyak mesinnya, berapa luas tanah bangunannya, berapa orang karyawannya, dan sebagainya. Itu memberikan kita ide tentang operasi daripada perusahaan ini. Jika diperlukan, kita bisa meminta jasa dari pihak lain seperti appraisal company, atau bisa jadi appraisal yang ada di dalam bank kita, perusahaan kita, dan independent appraisal company. Tentunya di sini lebih ke fisik barang, fisik bangunan, fisik pabrik, dan lain sebagainya. Dan jika memungkinkan juga, kita melakukan market checking atau informasi-informasi dari market, dari pasar, dari industri, tentang norma-norma yang berlaku bagi bisnis nasabah kita, baik penjualan kurang lebih, margin keuntungan, sumber-sumber supplier, harga, peraturan pemerintah, dan lain sebagainya. Jadi di sini sebagai seorang credit marketing officer, Anda harus mempunyai wawasan informasi apa yang akan Anda gali, dari mana sumbernya, yang berhubungan dengan nasabah ini. Dan nantinya berguna dalam kita menyusun suatu laporan keuangan. Dan sebagian daripada informasi tersebut juga berguna dalam Anda melakukan analisa kredit bagi nasabah tersebut.